Ya, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Selamat malam semuanya. Malam, Tes. Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam ya, bisa dengar ya. Oke. Malam, Pak Nanta. Selamat datang angkatan terbaru, angkatan 2020. Selamat datang di Fakultas Psikologi Ubaya. Ini adalah kakak-kakak Anda dari angkatan 2019 hingga sampai 2013. Ya, bahkan masih ada 2013 yang di saat-saat terakhir untuk kuliah sebelum mereka lulus. Ya, hari ini kita akan ada acara pembukaan kuliah S1 agak istimewa karena biasanya hanya koordinasi asisten dan dosen ya, maka coba kita kali ini mumpung dengan era pandemik daring PJJ kita coba untuk kumpul semua gitu ya. Sekali-sekali mungkin tidak hanya sekali 2 kali kita akan coba untuk kumpul terus seperti ini ya. Justru di era pandemik justru tidak menjauhkan kita tapi justru mendekatkan kita. Baik di dalam satu angkatan, antar angkatan, dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa gitu kan ya, karyawan dan semua sivitas akademika di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Baik, saya lihat sudah ada 182 di situ. Dan mungkin masih banyak juga atau beberapa bergabung di YouTube live atau YouTube streaming gitu. Untuk absensi atau presensi nanti akan di send oleh Michelle, Ketua BPH Asisten Baru Fakultas Psikologi untuk diisi oleh mahasiswa. Ya. Jadi acaranya hari ini cukup sederhana saja. Yang pertama adalah sambutan dari Dekan Fakultas Psikologi Ubaya, kemudian pengumuman-pengumuman terkait dengan kurikulum dan pembelajaran daring, dan dilanjutkan oleh presentasi dan refleksi disertasi model perilaku pengendalian berat badan yang tidak sehat pada remaja perempuan masa kini yang akan disampaikan oleh Dr. Elizabeth Monik Sukamto, MSI, SPSI, MSI Psikolog, yang baru saja menyelesaikan doktoralnya di Universitas Airlangga. Kita tahu bahwa di Fakultas Psikologi sudah lebih dari 60% ya Bu Evi ya, dosen-dosen kita adalah doktoral, dan kemungkinan 2 tahun atau 3 tahun lagi hampir 100% banyak doktoral di lebih banyak doktoral di fakultas kita. Baik, terima kasih sekali atas kedatangannya. Kapan lagi kita bisa kumpul bareng angkatan gitu kan ya. Mudah-mudahan mahasiswa profesi juga sains dan juga boleh bergabung satu keluarga besar Fakultas Psikologi Ubaya. Baik, terima kasih. Kita langsung saja mulai yang pertama sambutan dari Dekan Fakultas Psikologi. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita bertemu. Selamat malam, Bu. Malam, Ibu. Malam, Bu. Ya, salam damai buat kita semua ya. Pertemuan kali ini memang betul seperti dikatakan Pak Ananta, istimewa karena melibatkan mahasiswa supaya kita juga bisa share beberapa informasi penting, terutama terkait dengan fase 4 di Ubaya ya, di mana kita akan mulai perkuliahan. Fase 4 itu diawali mulai hari ini, yang mana untuk mahasiswa memang belum dibuka ya, jadi untuk masuk ke Ubaya itu masih belum dibuka. Tapi untuk Bapak Ibu dosen dan karyawan itu sudah mulai bisa masuk gitu. Cuman mohon maaf untuk Bapak Ibu dosen luar biasa yang perlu ke kampus, mungkin nanti memang harus mengajukan izin ke kami karena nanti semua harus terpantau untuk masuknya ke kampus gitu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk menjadi pengajar di Fakultas Psikologi Ubaya.
walaupun dalam kondisi pandemi yang kalau kita lihat selama pandemi ini memang kita bekerja ekstra keras ya. Jadi kalau dulu membayangkan online lebih nyaman gitu, ternyata kita dengan online pembelajaran daring ini dosen jadi bekerja 24 jam begitu ya. Karena bisa dilakukan proses interaksi itu dimanapun, tidak terbatasi oleh waktu ya. Jadi ini tentunya menunjukkan bahwa komitmen dari Bapak Ibu terhadap pembelajaran yang ada di Fakultas Psikologi Ubaya ini luar biasa. Saya berterima kasih mewakili manajemen Fakultas Psikologi Ubaya dengan dedikasi dan komitmen Bapak Ibu. Nah, untuk perkuliahan kali ini memang sudah dimulai ya. Nanti kita akan melakukan secara daring full sampai akhir semester, kecuali untuk beberapa yang memang sangat membutuhkan praktikum yang harus tatap muka ya. Jadi selama tidak membutuhkan praktikum yang memang harus dilakukan tatap muka, itu kita mengupayakan supaya modelnya daring. Nah, untuk teman-teman 2020 yang baru masuk mungkin menjadi penasaran ya, dosen-dosennya kayak apa kalau bertemu langsung. Sementara sabar dulu ya, 1 semester, nanti di semester depan kita pasti bisa berjumpa ya, untuk bisa berkuliah dengan tatap muka begitu. Untuk yang sudah kangen kampus, ya ditahan dulu, dibayangkan saja gitu ya. Kami mungkin hanya bisa kirimkan dalam bentuk virtual ya, perkembangan yang ada di kampus. Sebagai informasi, akan ada beberapa perombakan di fakultas nanti terkait dengan desain ya. Jadi di Fakultas Psikologi kita akan tidak hanya di psikologi ya, nanti psikologi hukum dan sekitar kita itu akan mendapatkan fasilitas lift. Jadi mulai bulan ini kita akan membangun lift itu di depan ruang serbaguna Fakultas Psikologi ya. Jadi akan menghubungkan antara Fakultas Psikologi dengan Fakultas Hukum. Oleh karena itu nanti akan terjadi perubahan desain di Fakultas Psikologi. Yang terdampak itu adalah area seputar kolam depan ya, kolam depan Ubaya psikologi ya. Jadi nanti akan berubah desainnya, tetapi diupayakan supaya kolam itu masih terlihat hampir sama dengan kondisi awalnya ya. Semoga ini tidak terlalu membuat kita kehilangan begitu ya, tapi semoga bisa menjadi semakin asri apa yang ada di Ubaya. Kemudian yang kedua, ada hal lain terkait dengan angkatan 2020, mahasiswa baru ini kan sebetulnya sudah mulai perkuliahan ya. Tetapi pendaftaran di Ubaya ini masih dibuka sampai tanggal 25 Agustus. Jadi ada kemungkinan ada tambahan beberapa mahasiswa dan ini tentunya akan berdampak pada Bapak Ibu yang mengajar pada semester awal, semester 1 ya. Jadi nanti akan ada beberapa mata kuliah di semester 1 yang perlu memberikan semacam susulan ya, dipadatkan atau apa modelnya nanti kita bisa bicarakan bersama dengan Pak Ananta. Jadi kita perlu rapat khusus untuk menyediakan layanan bagi mahasiswa yang masuknya baru di minggu keempat. Jadi ada 3 minggu yang tidak bisa mereka ikuti karena memang baru bisa masuk nanti di minggu keempat. Nah, ini tentunya akan berdampak ya terhadap mahasiswa, tetapi kita berharap supaya mahasiswa juga tidak dirugikan, sehingga kita akan mengupayakan supaya pembelajarannya tetap bisa diterima dengan baik
mereka yang baru masuk itu akan tetap memiliki pembelajaran yang relatif sama dengan teman-teman yang sudah masuk dari minggu pertama. Demikian informasi-informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan pandemi dan juga kebijakan dari universitas yang relatif baru. Mengenai detail pembelajarannya nanti Pak Nanta yang akan menjelaskan secara lebih rinci. Siap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa berkoordinasi dengan baik dalam pembelajaran karena kita belajar daring dan semua hal kita lakukan secara daring termasuk rapat-rapat. Semoga komunikasi menjadi semakin baik antar mata kuliah ya, PJMK dan tim dosen yang ada, supaya ke depan pada saat kita melakukan perkuliahan betul-betul ada persiapan, terutama karena ini model pembelajaran daring. Sementara ini memang kita belum melakukan kurikulum baru yang menyesuaikan dengan kampus Merdeka. Nanti jika ada perkembangan lebih lanjut, kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pasti kurikulum Merdeka itu baru akan diterapkan di Ubaya untuk angkatan 2021. Demikian Bapak Ibu, selamat malam. Saya kembalikan pada Pak Ananta. Ya, terima kasih Bu Evi atas sambutannya dan beberapa informasi penting. Bisa Anda bayangkan nanti kalau masuk ke fakultas sudah ada lift gitu kan ya di depan RSG tadi itu ya, dan mungkin ada perubahan-perubahan lain ya. Baik, saya tidak akan banyak pengumuman, tapi lebih pada detail-detail pada perkuliahan daring yang akan kita laksanakan mulai minggu ini sampai ke minggu ke-14 sesuai dengan arahan Kemendiknas bahwa perkuliahan kali ini akan dilaksanakan secara daring full semester gitu ya. Saya akan share dulu. Ya. Mudah-mudahan sudah terlihat semuanya ya. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah tanggal-tanggal penting gitu ya. Saya akan mulai dari tanggal-tanggal penting terkait dengan skripsi khusus untuk angkatan 2000 mungkin 2013 yang mengejar 14, 15 dan 16 yang saat ini sedang berjuang untuk bisa mengejar batas lulus yaitu tanggal 4 September gitu ya. Jadi batas akhir untuk pendaftaran skripsi adalah tanggal 13 Agustus 2020 ya. Biasanya sampai malam lah. Kalau ditanya saya sampai jam berapa Pak tanggal 13 biasanya seperti itu. Jawabannya adalah 11.59 gitu ya. Nah, kemudian batas akhir kalau sesuai dengan edaran adalah 20 Agustus. Karena 20 Agustus adalah hari libur, maka diundur ke 21 Agustus. Sehingga mahasiswa punya sekitar 2 minggu untuk revisi skripsi sebelum batas akhir kelulusan 4 September. Nah, mari berdoa semoga teman-teman mahasiswa yang sedang mengejar skripsi bisa lulus tepat waktu. Gitu ya. Dan ini mungkin harus untuk angkatan 2017 yang sekarang sudah mendaftar skripsi harus sering-sering melihat batas kelulusan. Ya. Oke, ini untuk angkatan 2016 ke bawah, ya, yang saat ini sedang berjuang untuk lulus atau mengerjakan skripsi. Ya. Kemudian untuk live-in 2017 akan kita laksanakan secara daring tanggal 15 Agustus sampai 15 September. Kalau kemarin tanggal 6 sampai tanggal 8 giliran EMSC, sekarang yang live-in untuk 2017 ya. Kemarin angkatan 2019 melaksanakan Exploring Myself Camp. Nah, ini kami mengikuti petunjuk dari Dikti untuk memasukkan materi-materi LKMM atau latihan keterampilan manajemen mahasiswa, baik mulai dari level pradasar sampai tingkat lanjut. Nah, untuk live-in ini setara dengan tingkat lanjutnya LKMM Dikti. Jadi kalau kita lihat ada banyak materi-materi yang harus diberikan selama live-in tadi itu. Agak berbeda dengan live-in yang semester terdahulu.
Ya. Ini mungkin pengetahuan juga untuk angkatan 2018 dan 2019 serta 2020 bahwa di Fakultas Psikologi Ubaya itu ada kokurikuler, ya, mulai dari EMSC biasanya di semester 2, kemudian nanti ada SHC, Self Help Camp, biasanya di semester 5, dan semester 7 Live In. Jadi 3 itu harus diikuti. Nah, ini kalau kita lihat bisa di-download kalender akademik di My Ubaya, ya. Di situ tertera bahwa batas kelulusan semester Gasal 2020-2021 adalah tanggal 5 Februari 2021. Jadi batas kelulusan pasti tanggal 5 Februari itu. Jadi usahakan mulai sekarang untuk 2017 yang kemarin sudah mendaftarkan dirinya untuk surat tugas skripsi harus membuat semacam jadwal yang ketat gitu sebelum maksimum itu tanggal 5 Februari. 5 Februari itu sebenarnya sudah betul-betul SKL harus muncul, yudisium, tidak ada nilai D gitu kan ya. Jadi kalau di psikologi tidak boleh ada D, hanya minimum C. Kalau ada D harus diulang. Jadi total teori 138 SKS plus skripsi 6 SKS, jadi total 144 SKS. Pada saat batas kelulusan harus memenuhi itu tanpa nilai D, dan masih ada dannya lulus kewajiban-kewajiban yang sudah diberikan oleh UNIF, ya. Misalnya apa, GPB, MOB, upacara, dan lain sebagainya. Ya, jika itu tidak dipenuhi, segera menghadap ke DPK untuk mencari aktivitas pengganti atau solusinya. Ya, seperti itu. Nah, good news adalah kalau lihat di ini, tadi saya bertanya pada beberapa teman di admik, karena di situ ada 3 tanggal wisuda. Yang betul adalah kemungkinan besar, jika Anda lulus pada bulan Agustus ini untuk angkatan 2015, 2016, 2014, 2013 yang saat ini mungkin akan ujian skripsi dan lulus sebelum 4 September, atau yang tahun kemarin, semester kemarin sudah lulus, ujiannya kemungkinan akan ada pada bulan Oktober, kemungkinan. Tapi nanti akan ada pengumuman lebih lanjut. Tadi saya cek ke admik, dan admik katanya menunggu jadwal dari DPK, dan kalau jadwalnya sudah ada, maka akan diumumkan lebih lanjut. Gitu ya. Awalnya pengennya 12 September sampai 17 Oktober, tetapi itu tidak mungkin, sehingga kemungkinan paling besar adalah pada bulan Oktober itu. Tanggalnya atau kalau ada perubahan akan kami umumkan. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa lulus, dan Oktober itu sudah bisa untuk wisuda. Ya. Mudah-mudahan. Terakhir kami akan wisuda di sebuah hotel yang cukup besar dan cukup bagus di Surabaya Barat, tapi tiba-tiba terkena pandemik gitu. Banyak yang sedih, aduh gimana Pak? Ya oke, tidak apa-apa, semester depan atau tahun depan kan pasti ada gitu ya. Oke, jadi itu. Kemudian kuliah mulai hari ini, tadi pagi sudah banyak mulai perkuliahan, sudah kami sediakan ruang gitu kan ya, untuk perkuliahan tadi itu ya, mulai ID meeting, Zoom, dan presensi. Saya terangkan ini lebih detail. Jadi jadwalnya kita lihat di situ dari tanggal 10 sampai kuliah pada November. Gitu ya. Nah, biasanya di November ini nanti akan ada PKM. Jadi yang angkatan 2019, angkatan 2018, atau 17 yang belum mendapatkan PKM akan bisa memperoleh PKM di awal atau tengah November. Biasanya jadwalnya tidak menentu gitu ya. Tiba-tiba nanti di akhir Oktober itu upload PKM pada tanggal 9 sampai gitu ya, 16 gitu, atau tiba-tiba muncul tanggal 2 sampai tanggal 9. Serba tidak pasti ya, biasanya seperti itu. Tapi kita harus siapkan bahwa PKM atau program kreativitas mahasiswa dari Dikti itu biasanya pada bulan November. Kemarin Ubaya cukup berbangga karena ada sekitar 16 yang tembus untuk PKM. Nah, 2 diantaranya dari psikologi Ubaya, luar biasa. Artinya meskipun hanya 2, tetapi itu adalah pengakuan pada level nasional. Nah, bagi yang tidak sempat PKM, tentu akan ada aktivitas pengganti yang biasanya sifatnya akademik dan levelnya nasional. Entah itu publikasi jurnal atau mengikuti lomba-lomba yang sifatnya nasional. Case by case akan kita lihat di situ. Ya.
Itu kemudian kita lihat kapan UTS-nya dan kapan UAS-nya ada di situ di jadwal, mohon dipelajari 28 sampai tanggal 9 UTS, 28 September hingga Oktober tanggal 9 adalah UTS, dan kemudian UAS-nya dari tanggal 3 sampai tanggal 18. Ya. Itu harus diperhatikan betul-betul. Ya. Bagi yang skripsi 2017, ingat-ingat batas kelulusan adalah 5 Februari. Jadi Anda harus membuat semacam tabel bulan by bulan, gitu kan ya. Bulan ini harus selesai apa, bulan ini selesai apa. Jangan sampai seminggu atau 2 minggu sebelum batas kelulusan baru berusaha. Sudah telat, gitu kan ya. Mulai dari sekarang. Caranya seperti itu. Nah, kalender akademik ini bisa di-download langsung di webnya Ubaya, www.ubaya.id itu. Jadi tolong nanti di-download sendiri dan dipelajari. Ya. Nah, khusus untuk angkatan 2017 ke bawah, karena sudah 2 tahun, maka terkena konversi. Ya. Konversi itu artinya beberapa mata kuliah yang dulu mungkin masih bisa untuk diambil, sekarang tidak bisa. Harus mengambil mata kuliah yang kurikulum baru, angkatan 2018 ke atas. Ya, sudah ada tabel konversinya, sudah ada pertemuan 2-3 kali dengan angkatan ini, gitu kan, dan tinggal konversi. Ya. Namun demikian ada beberapa dengan sangat terpaksa masih dibuka, gitu kan ya. Artinya kami tidak menutup kemungkinan untuk membuka mata kuliah yang lama, misalnya AI, PPTP, TTI, BHKOK, ya, proposal skripsi ya pasti tetap kita buka. Khusus untuk PPTP dan TTI BHKOK karena lebih dari 10 orang yang harus mengulang dan ada beberapa yang sangat membutuhkan mata kuliah tersebut supaya tidak terkena batas waktu studi, gitu ya. Jadi harus dibuka, maka kami bukakan itu. Ya, jadi cek nanti di Pergub Pedoman pada angkatan 2018 dan lihat konversinya. Ya. Kuliah daring, ya, sudah bisa Anda akses jadwal dan siapa pengajarnya dan ID meeting serta ini absensinya atau presensinya, gitu ya. Jadi tiap mata kuliah akan memiliki presensinya sendiri-sendiri, ya. Dan juga ID meeting dan juga passwordnya, tentu tidak terlalu sulit. Ya. Memang agak berbeda ya model pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran yang sifatnya tatap muka langsung, gitu. Jadi banyak akan menuntut kemandirian. Ya. Jadi di balik pandemik ini justru mengajarkan kita untuk lebih mandiri. Ya, meskipun jarak jauh, tapi tantangannya adalah membuat kita lebih dekat dengan teman, lebih dekat dengan dosen, gitu kan, lebih banyak diskusi dengan dosen, kemudian justru bisa kita bangun di situ. Ya. Nah, ini modelnya. Jadi link ID Zoom dan secara sinkronus per KP sudah kita buatkan, dan link absensinya dengan menggunakan Zoho. Jadi ada nama, kemudian nama belakang. Ini jadikan satu untuk absensi atau presensi dosen, asisten, dan mahasiswa. Di situ kita jadikan satu. Nanti untuk yang upload PPT materi, itu khusus untuk dosen ya. Jadi untuk mahasiswa jangan di-upload PPT-nya, karena dosen saja cukup. Nah, tanda tangan, Anda bisa tanda tangan digital di situ, kemudian submit. Biasanya dilakukan setelah perkuliahan selesai. Jadi nanti misalnya program jam berapa, misalnya 18.45 ya, 18.45 kita share untuk link untuk presensinya ini. Gitu. Yang ada di situ adalah mahasiswa diminta untuk menuliskan materi perkuliahan. Nah, maksudnya bukan catatan panjang gitu tidak, tetapi poin-poinnya saja. Misalnya tadi di neuropsychology Pak Ananta itu sebenarnya hanya menjelaskan 2 hal. Satu terkait dengan RPS, dan yang kedua terkait dengan pengantar neuropsychology. Sudah, seperti itu. Nah, dosen pasti akan menuliskan juga di situ materi perkuliahannya apa. Ya, jadi RPS dan pengantar neuropsychology atau neuropsychology dasar, seperti itu. Nah, kalau Anda bisa lebih lagi ya tidak apa-apa, ada catatan-catatan, monggo silakan untuk dimasukkan dalam materi perkuliahan. Jadi saling mengingatkan antara dosen dengan mahasiswa. Kalau hari itu sudah ada pertemuan selama beberapa SKS dengan materi yang sudah disepakati bersama sesuai dengan RPS. Ya. Jadi dosennya nanti di sini akan mengupload bukti atau materi bahan perkuliahan, misalnya PPT atau apa ya, misalnya
bahan dari perkuliahan tadi itu bisa jurnal, bisa macam-macam di situ. Ya. Nah, tanda tangan tadi seperti tanda tangan digital dan submit. Selesai. Jadi satu kali pertemuan, setiap kali ada perkuliahan selalu ada absen ini. Ya. Selama 14 kali pertemuan, kalikan berapa mata kuliah. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, kemudian setelah itu sistem pendidikan PJJ. Nah, mahasiswa yang saya hormati, teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, dan juga administrasi yang mungkin hadir juga, memang perubahan dari konvensional education, ya, yang tatap muka, dan kita dipaksa untuk melakukan pendidikan jarak jauh, ya, distance learning sebenarnya, itu sangat disruptif, gitu kan ya. Dari yang biasanya bisa bertemu dengan teman, tiba-tiba hanya bisa bertemu pada saat Zoom atau pada saat kerja kelompok, breakout Zoom, dan lain sebagainya. Nah, ini menuntut kemandirian dalam mencari pengetahuan oleh mahasiswa. Jadi kalau kita lihat, kalau Pak Hari Cahyono, beliau mengatakan ada ruang tatap muka secara live, secara virtual, bisa kolaboratif asinkronus, bisa self-paced asinkronus, gitu kan ya. Kita dituntut untuk masuk ke betul-betul yang sifatnya mandiri, yang tatap mau tidak mau, suka tidak suka harus di tatap maya ini, virtual asinkronus atau asinkronus kolaboratif, ya. Itu yang mungkin tuntutannya akan agak berbeda dengan perkuliahan yang sifatnya tatap muka, gitu. Apakah berarti relasi antara teman dan dosen akan berkurang? Mestinya bisa ya, bisa tidak. Ya kalau tiba-tiba hilang, ya. Bisa tidak kalau justru dengan online itu kita bisa lebih dekat. Nah itu yang ideal, gitu kan ya. Tidak harus dengan Zoom terus, tetapi bisa dengan penugasan yang sifatnya mandiri, bisa menggunakan Google Classroom, bisa dengan WA, bisa dengan email, apapun itu. Yang penting komunikasinya, jangan sampai putus ya, antara teman dengan teman, mahasiswa dengan dosen, dosen dengan dosen. Itu ya. Kira-kira perubahan dari pendidikan jarak jauh yang akan kita laksanakan selama 14 kali pertemuan akan seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena sudah 7.30, waktunya untuk mendengarkan refleksi disertasi dari Bu Monik. Terima kasih, salam dan doa untuk keluarga di rumah dari kampus tercinta. Dan jika Anda mengalami kesulitan atau problem, bisa langsung menghadapi WD1, ya tentu terkait dengan akademik ya. Dan itu ada WA saya akan coba untuk sebisa mungkin untuk merespon secepat mungkin. Biasanya saya telepon biasanya. Jari saya agak besar sehingga kalau ngetik kadang banyak tipenya. Ya mohon maaf sebelumnya. Baik, demikian. Kalau ada pertanyaan ditulis saja atau langsung ke WA ke saya nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan beralih ke presentasi dan refleksi doktoral dari Bu Monik. Selamat malam, Bu Monik. Selamat malam, Pak Ananta. Iya, mungkin bisa mengenalkan diri, Bu Monik. Ini dosen favorit Ubaya ini. Ya. Selamat malam, Ibu Dekan, Pak Ananta, kemudian Bapak Ibu dosen tetap, dan Bapak Ibu dosen LB Fakultas Psikologi Ubaya. Selamat malam juga buat rekan-rekan mahasiswa S1, S2 Profesi, S2 Sains, dan S3, serta salam kenal buat mahasiswa S1 angkatan 2020 ya. Ini wajah-wajah baru, dan juga salam kenal juga mungkin bagi yang baru pertama kali melihat saya. Karena selama 4 tahun ini saya tidak banyak beredar di Ubaya, gitu. Ya, sudah Pak Ananta kenalannya. Ya, terima kasih. Jadi, saudara-saudara atau teman-teman mahasiswa S1, S2, S3, Bu Monik ini baru saja menyelesaikan disertasi doktoralnya di Universitas Airlangga. Selamat atas kesempatan yang luar biasa dan terima kasih atas nama fakultas, atas prestasi Ibu yang luar biasa serta dedikasi Ibu selama ini. Baik, kita akan mendengarkan langsung paparan dari Dr.
Elizabeth Monik Sukamto, SC, MSI, Psikolog. Time is yours. Waktu dipersilahkan. Share screen ya, Pak? Saya Ya, silakan Bu. Ya. Iya, baik. Saya senang sekali karena malam ini mendapatkan kesempatan untuk membagikan hasil penelitian disertasi saya. Semoga bisa bermanfaat buat semua dosen dan juga mahasiswa. Nah, disertasi saya berjudul Model Perilaku Mengendalikan Berat Badan yang Tidak Sehat pada Remaja Perempuan Masa Kini. Latar belakang dari penelitian saya adalah perilaku mengendalikan berat badan atau yang mungkin lebih populer dikenal dengan perilaku diet merupakan perilaku yang umum pada remaja, khususnya pada remaja perempuan. Nah, yang membuat saya tertarik adalah perilaku ini dapat dibedakan menjadi perilaku yang sehat dan tidak sehat. Nah, sekarang kita mau tahu ya, perilaku apa yang tergolong tidak sehat. Ini meliputi berpuasa seharian atau lebih, makan dalam porsi yang sangat sedikit, menggunakan pengganti makanan, melewatkan makan pada jam-jam yang seharusnya, minum obat diet tanpa anjuran dokter, memaksa diri untuk muntah biasanya setelah merasa makan banyak, menggunakan pencahar, dan menggunakan diuretik. Jadi ada 9 perilaku nih yang tergolong tidak sehat. Nah, dampak negatif dari perilaku tersebut dapat meliputi aspek fisik, sosial, dan psikologis. Jadi dampaknya cukup luas. Nah, tujuan dari penelitian saya adalah mengembangkan model pengaruh tripartit mengenai perilaku mengendalikan berat badan yang tidak sehat. Nah, mungkin saya perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengaruh tripartit. Pengaruh tripartit adalah pengaruh yang diperoleh dari 3 sumber utama tekanan, yaitu tekanan keluarga, tekanan teman sebaya, dan tekanan media sosial. Nah, nanti saya ingin melihat bagaimana ketiga sumber utama tekanan ini berpengaruh terhadap perilaku mengendalikan berat badan yang tidak sehat melalui 2 variabel mediator, yaitu ketidakpuasan tubuh dan upward appearance comparison. Yang dimaksud dengan upward appearance comparison adalah membandingkan penampilan dengan sosok-sosok yang dipandang lebih menarik. Jadi misalnya di media sosial, kita bisa membandingkan penampilan kita dengan selebriti atau teman-teman sebaya yang kita pandang lebih menarik. Itu disebut upward appearance comparison. Nah, metode penelitian saya, subjek penelitian saya adalah 479 remaja perempuan yang sedang atau pernah melakukan usaha untuk mengendalikan berat badan selama setahun terakhir. Variabel penelitian saya, seperti tadi yang sudah saya singgung, yaitu perilaku mengendalikan berat badan sebagai variabel tergantung, kemudian tekanan keluarga, tekanan teman sebaya, dan tekanan media sosial sebagai variabel bebas, dan upward appearance comparison dan body dissatisfaction sebagai variabel mediator. Semua alat ukur yang saya gunakan telah diadaptasi dalam konteks budaya Indonesia berdasarkan IPC Guidelines for Translating and Adapting Test tahun 2016. Untuk analisis data saya menggunakan STEM. Nah, hasil uji modelnya untuk model pengukuran dari semua konstruk menuju
maaf ini mungkin untuk mahasiswa S1 dan S2 agak pusing ya. Tapi nampaknya perlu saya sampaikan karena di sini ada mahasiswa S3. Mungkin ini bisa jadi memberikan gambaran. Kemudian untuk validitas konvergen dan validitas diskriminan dari semua konstruk baik. Nah, model struktural saya adalah seperti ini. Model struktural dari penelitian ini menunjukkan kecocokan model yang sangat baik dengan data. Nah, sekarang kita akan membicarakan hasil penelitian. Nah, kebaruan dan implikasi teoritis dari penelitian saya. Nah, penelitian saya menghasilkan model akhir seperti ini, yaitu baru lagi. Model pengaruh tripartit mengenai perilaku mengendalikan berat badan. Ini dibiarkan di sini kamu nggak cepat ngambil teh. Nah, seperti yang bisa dilihat di tayangan ini, kita bisa melihat bahwa tekanan teman sebaya memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku mengendalikan berat badan yang tidak sehat pada remaja perempuan. Nah, sebagai informasi, tekanan teman sebaya ini mayoritas berupa ejekan atau sindiran terhadap berat badan atau penampilan fisik. Dan ranking keduanya adalah dorongan dari teman-teman untuk menurunkan berat badan. Mungkin saja tekanan teman sebaya ini memiliki pengaruh langsung karena dari penelitian saya menunjukkan bahwa tekanan teman sebaya ini diperoleh dari teman sekelas, baik laki-laki maupun perempuan, maupun teman dekat atau sahabat, baik laki-laki maupun perempuan, yang kemungkinan dijumpai di sekolah setiap hari. Nah, karena itu waktu saya ujian terbuka, banyak sekali pertanyaan dari dosen penguji mengenai masa pandemi ini. Ini menarik ya, mungkin bisa jadi ide penelitian, bahwa kalau kita meneliti pada masa pandemi ini, yang mana para siswa itu study from home, tidak setiap hari bertemu dengan teman sebaya di sekolah, apakah mungkin ada perubahan ya? Nah, ini masih perlu diteliti. Pusing balik Surabaya banyak sekali. Selanjutnya, model ini, upward appearance comparison, ini banyak sekali dipicu oleh tekanan media sosial. Sedangkan, seperti dilihat, untuk tekanan keluarga dan tekanan teman sebaya tidak ada pengaruh terhadap upward appearance comparison. Jadi ini banyak terjadi melalui aktivitas di media sosial. Nah, upward appearance comparison ini ternyata juga memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku mengendalikan berat badan yang tidak sehat pada remaja perempuan, tanpa harus melalui ketidakpuasan tubuh. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada kalanya upward appearance comparison ini harus melalui ketidakpuasan tubuh dulu baru dapat berpengaruh pada perilaku mengendalikan berat badan yang tidak sehat. Namun dalam penelitian saya pada remaja perempuan ternyata melakukan perbandingan saja dengan sosok yang lebih menarik itu dapat mendorong remaja perempuan untuk melakukan perilaku mengendalikan berat badan yang tidak sehat. Selanjutnya, selanjutnya ini menarik ya bahwa tekanan media sosial itu memiliki pengaruh yang paling luas terhadap perilaku mengendalikan berat badan yang tidak sehat. Mengapa? Karena ternyata mekanisme dari tekanan media sosial ini dapat melalui upward appearance comparison, tapi dia juga dapat melalui ketidakpuasan tubuh. Jadi remaja perempuan yang merasa mendapatkan tekanan media sosial, mereka dapat melakukan proses membandingkan penampilan dengan sosok yang lebih menarik. Dan kemudian mengalami atau terdorong untuk melakukan perilaku mengendalikan berat badan yang tidak sehat. Tapi bisa juga mekanismenya,
remaja yang mengalami tekanan di media sosial itu akan mengalami ketidakpuasan tubuh. Mungkin saja terkait dengan komen-komen di media sosial yang negatif, ya. Mungkin juga merasa tidak puas karena melihat penampilan-penampilan yang lebih menarik, iklan-iklan, blog-blog, dan sebagainya. Dan kemudian mereka terdorong melakukan perilaku mengendalikan berat badan yang tidak sehat. Nah, sekarang kita lihat tekanan anggota keluarga. Tekanan anggota keluarga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap perilaku mengendalikan berat badan yang tidak sehat. Karena tekanan anggota keluarga yang mayoritas berupa dorongan untuk menurunkan berat badan, baru kemudian diikuti dengan ejekan atau sindiran, itu akan menimbulkan ketidakpuasan tubuh pada remaja perempuan, yang mana ketidakpuasan tubuh ini akan mendorong mereka melakukan perilaku mengendalikan berat badan yang tidak sehat. Jika kita bandingkan manakah pengaruh yang paling kuat, ternyata dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tekanan media sosial itu merupakan pengaruh yang paling kuat terhadap perilaku mengendalikan berat badan yang tidak sehat pada remaja perempuan masa kini. Barulah diikuti dengan tekanan teman sebaya, dan selanjutnya yang paling lemah adalah tekanan anggota keluarga. Namun menarik juga, melalui sidang terbuka saya ditanya, mungkin saja ya dengan kondisi WFH ini, study from home ini, tekanan anggota keluarga bisa menguat, bisa saja terjadi seperti itu. Oke, nah sehingga saran yang saya berikan bagi remaja adalah remaja perlu mendapatkan pembekalan mengenai bagaimana merespon terhadap dampak ejekan, baik itu dari teman sebaya ataupun dari anggota keluarga, gitu ya. Jadi mereka perlu bisa membedakan manakah komentar yang positif, misalnya pujian yang perlu diterima dengan senang hati, gitu. Mana juga komentar yang negatif, tapi mungkin itu ada benarnya untuk kebaikan si remaja, tapi mana pula komentar yang memang semata-mata bersifat merendahkan atau menghina. Nah, untuk komentar yang seperti itu, remaja perlu diajarkan untuk lebih bisa menolak komentar-komentar yang seperti itu. Kemudian juga remaja perlu mendapatkan pembekalan tentang citra tubuh positif, kemudian strategi mengendalikan berat badan yang sehat, dan juga literasi media. Untuk literasi media ini, kita bisa memasukkan misalnya hal-hal yang terkait dengan aktivitas di media sosial, gitu ya, misalnya terkait upward appearance comparison, bagaimana remaja itu bisa lebih bijak, lebih kritis dalam membandingkan diri dengan sosok-sosok yang menarik di medsos, karena bisa saja itu bukan yang asli, tapi itu sudah hasil editan. Termasuk di literasi media kita juga bisa mengajarkan remaja untuk bisa memilih, karena tidak semua yang ada di medsos itu buruk. Kita semua setuju bahwa di medsos banyak juga hal positif yang bisa kita peroleh. Jadi kita bisa mengajak remaja untuk bisa lebih selektif dalam memilih situs-situs yang diikuti. Selanjutnya, saran bagi orang tua dan guru, kita bisa memberikan pembekalan juga kalau bagi orang tua mungkin parenting kalau di sekolah, dan juga bagi guru, gitu ya, mengenai gradasi dan cara menyampaikan komentar. Karena itu tadi, bahwa ternyata tekanan dari orang tua itu dapat menimbulkan ketidakpuasan tubuh pada remaja perempuan. Selanjutnya, orang tua juga bisa mendapatkan pembekalan mengenai bagaimana cara mengembangkan citra tubuh yang positif pada anak-anaknya, gitu ya. Jadi orang tua juga perlu tahu supaya orang tua itu bisa memberikan perlakuan yang tepat. Dan orang tua juga perlu tahu bagaimana cara untuk mengajarkan atau memodelkan strategi mengendalikan berat badan yang sehat. Karena tidak bisa dipungkiri orang tua itu tetap menjadi model bagi anak-anaknya. Oke, nah saran bagi penelitian selanjutnya bisa menggunakan subjek remaja perempuan yang sudah menunjukkan gejala yang mengarah pada gangguan makan. Jadi untuk
kita bisa saja selektif menggunakan subjek remaja perempuan yang memang sudah jelas-jelas melakukan perilaku mengendalikan berat badan yang tidak sehat, bahkan ekstrim, gitu ya. Yang ekstrim itu yang mana? Ekstrim itu yang tadi ya, memaksa diri untuk muntah, menggunakan obat pencahar, menggunakan diuretik, dan juga mengonsumsi pil diet tanpa anjuran dokter. Itu yang ekstrim, gitu ya. Sedangkan yang tadi yang saya sebutkan yang lain itu tidak sehat, ya. Bisa juga untuk pengembangan model, kita bisa menambahkan dampak perilaku mengendalikan berat badan yang tidak sehat pada remaja perempuan. Seperti tadi saya katakan bahwa perilaku mengendalikan berat badan yang tidak sehat itu memiliki dampak negatif pada aspek fisik, gitu ya. Tentunya bisa malnutrisi, itu. Kemudian aspek psikologi, bisa mengalami gangguan makan atau depresi, ini bisa ditambahkan. Jadi tadi model saya berhenti di perilaku mengendalikan berat badan yang tidak sehat. Tapi sebetulnya pada penelitian-penelitian sebelumnya kita bisa melihat bahwa model itu bisa saja tidak berhenti di perilaku mengendalikan berat badan yang tidak sehat, tapi bisa dilanjutkan pada dampaknya. Entah itu kita mau memasukkan gangguan makan, depresi, atau bisa juga penyalahgunaan zat, seperti itu. Terus, untuk pengembangan model, kita juga bisa memasukkan pengaruh faktor biologis dan faktor psikologis lain yang terkait dengan karakteristik kognitif dan sosial remaja. Selanjutnya, bisa juga kita melakukan penelitian mengenai intervensi. Misalnya kita memberikan intervensi ya kepada sekelompok remaja. Intervensi tentang apa? Seperti tadi misalnya kita memberikan intervensi untuk mengembangkan citra tubuh yang positif, atau kita bisa memberikan intervensi mengenai literasi media. Kemudian kita bisa melihat bagaimana efeknya untuk mengurangi perilaku mengendalikan berat badan yang tidak sehat, ataupun mungkin mengurangi ketidakpuasan fisik. Nah, itu. Nah, selanjutnya mungkin ini yang bisa memberikan pencerahan juga ya. Jadi saya mendapatkan pesan sponsor dari Pak WG1. Selain saya sharing tentang penelitian saya, ya. Masih ada waktu ya Pak Ananta? Masih Bu. Masih ya? Silakan. Oke. Masih. Selain saya sharing tentang hasil penelitian saya juga disuruh buka-bukaan nih behind the scene-nya gimana gitu ya. Jadi ini saya mau menceritakan story saya gitu ya, sehingga akhirnya syukurlah saya bisa selesai. Nah, sebelumnya saya mau menunjukkan gambar ini dulu. Saya sangat suka ya dengan gambar ini. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang sering kali dilihat orang itu hanyalah keberhasilan kita. Sedangkan orang lain itu belum tentu tahu gitu ya, apa sih yang sudah kita alami gitu ya, sehingga kita bisa menghasilkan keberhasilan itu. Berapa malam kita melekan gitu ya, apa saja pengorbanan yang sudah kita lakukan gitu ya. Apakah kita pernah nangis gitu ya, kecewa dan sebagainya, apa kita pernah gagal, itu mungkin orang nggak tahu gitu ya. Yang orang tahu adalah keberhasilan kita. Nah, apa message saya dari gambar ini? Yaitu adalah jangan pernah iri atau minder dengan keberhasilan orang lain. Mengapa? Karena I believe you have your own story, gitu ya. Itu yang selalu saya dan teman-teman sesama teman S3 itu katakan dalam grup kami, gitu ya. Jika ada yang mengalami kegagalan atau mengalami keberhasilan, kita memberikan semacam penguatan bahwa ya itu story saya, gitu ya. Storymu mungkin beda, karena kita masing-masing pasti punya story sendiri, gitu ya. Jadi jangan pernah iri, apalagi minder, gitu ya, rugi. Gitu ya. Yang penting adalah apapun yang kita alami di sini, gitu ya, kita perlu terus berusaha maju. Walaupun itu harus dengan merangkak, walaupun itu kita bisa jalan lebih cepat,
kadang kita bisa lari, tapi yang penting gitu ya, apapun yang kita alami, kita terus maju. Itu pesan ini ya, pesan utama saya. Belum saya cerita story-storynya gitu ya. Baik, nah sekarang saya akan mulai pada story pertama, yaitu mengenai topik penelitian. Pesan saya adalah, cintai topikmu. Apapun itu topik penelitianmu, cintai. Kenapa? Supaya kamu tidak mudah untuk leave topik. Seandainya kamu menghadapi kritikan, sanggahan, ketidakyakinan, gitu ya, kamu tidak mudah untuk leave topik. Tapi pesan saya juga bukan cinta buta loh, gitu ya. Mengapa? Karena supaya kita itu bisa benar-benar tahu, ya, kita perlu bertahan atau kita memang perlu meninggalkan topik kita, maka kita memang perlu senjata. Senjatanya tidak lain, tidak bukan adalah baca jurnal, gitu ya. Jadi ini story waktu saya ujian kualifikasi. Jadi gini, kalau untuk S3 itu ada 7 tahapan, gitu ya. Yang mana tahapan pertama itu ujian pertama itu adalah ujian kualifikasi. Ujian kualifikasi kalau di S1 dan S2 mungkin bisa dianalogikan dengan ujian proposal. Ya. Nah, jangan pernah kaget bahwa pada ujian kualifikasi, ujian proposal, kita pastilah akan menghadapi berbagai pertanyaan, kritikan, yang mana sebetulnya tujuan dari para penguji itu adalah untuk melihat seberapa sih kita tuh mantap gitu ya dengan topik kita. Jadi dan biasanya memang waktu kita ujian kualifikasi atau ujian proposal, kita baca jurnalnya itu belum banyak. Biasanya itu begitu, gitu ya. Nah, sehingga waktu ujian kualifikasi, saya mendapatkan pertanyaan dari salah satu penguji. Gitu ya, saya memang saya ingin mengembangkan model, gitu ya. Tapi memang saat itu model yang saya tunjukkan adalah model hasil penelitian tahun 2003. Sehingga penguji saya menanyakan, kamu coba lo ya, kamu harus studi literatur lagi. Apakah model terakhir ya model 2003 ini? Kalau modelmu terakhir 2003, berarti buat apa kamu mengembangkan model? Ada pertanyaan seperti itu. Nah, itulah yang kemudian memacu saya untuk saya harus duduk manis lagi, gitu ya, untuk menyediakan diri, kerelaan, menyediakan waktu untuk baca banyak jurnal. Syukurlah dari baca banyak jurnal itu saya menemukan topik saya yang sekarang, yaitu bahwa ternyata saya bisa menggunakan model pengaruh tripartit untuk mengembangkan, menjelaskan mengenai perilaku mengendalikan berat badan yang tidak sehat. Gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, untuk dosen pembimbing ini, syukuri dan nurut kalau punya dosen pembimbing atau prom atau koprom yang suka memberi target waktu. Nah, ini ya. Jadi syukuri, gitu ya. Syukuri. Karena apa? Bisa jadi timeline yang kita susun itu belum tepat. Bisa saja terlalu lambat seperti itu. Contohnya saya ya langsung ke story aja. Jadi saya bersyukur, saya itu punya koprom, ya, yang suka memberikan target waktu kepada saya. Jadi rupanya koprom ini mengenal, namanya psikolog ya, gitu ya. Koprom saya ini psikolog juga, namanya psikolog, mungkin kan mengenal, mengidentifikasi bahwa saya ini perfeksionis, gitu ya. Sehingga koprom saya ini sering memberikan target waktu yang lebih cepat dari yang saya duga. Sudah. Kamu misalnya ini tanggal, gitu ya, misalnya ini awal Agustus. Oke, pertengahan Agustus kamu harus maju ujian. Target luar biasa saya. Kenapa? Karena mungkin timeline saya barulah nantilah akhir Agustus. Ya. Tapi saya berusaha, gitu ya. Karena saya berpikir begini, orang lain aja percaya dengan saya. Masa saya tidak percaya pada diri saya sendiri? Sehingga saya berusaha untuk mengikuti timeline dari
dosen pembimbing itu, toh yang untung itu bukan dia, yang untung saya juga kan, gitu ya. Jadi itu pesan saya ya. Kemudian ini, tahu keterbatasan diri dan cari info untuk sumber bantuan. Nah, kita perlu sadar bahwa kita belum tentu mampu atau kita belum tentu ahli gitu ya dalam berbagai hal gitu ya. Nah, untuk ini saya nanti mau bagi story tentang waktu saya adaptasi alat ukur. Jadi ini untuk apa ya, sekaligus promosi ya Pak Ananta. Iya Bu, silakan Bu. Bahwa luar biasa ya, kalian tidak salah memilih Fakultas Psikologi Ubaya. Mengapa? Karena saya sungguh-sungguh, bukan saya karena dosen Ubaya loh ya, tapi karena saya sendiri merasakan pada waktu saya studi, pada waktu saya jadi mahasiswa, bahwa Fakultas Psikologi Ubaya itu adalah gudangnya pakar, gitu ya. Mau cari pakar statistik dan psikometri, banyak, salah satunya Pak BD1, gitu ya. Mau cari pakar tentang bahasa Inggris, yang canggih bahasa Inggris, banyak. Saya sangat dibantu. Pada waktu saya melakukan adaptasi alat ukur, saya sangat dibantu oleh Pak Regis, Pak Teguh, Pak Arianto, Bu Hani, Bu Adel, gitu ya, yang sangat membantu saya gitu ya untuk menerjemahkan alat ukur itu dari bahasa Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Inggris lagi. Termasuk untuk statistik, pada waktu itu saya sangat dibantu oleh Pak Darmawan, seperti itu ya. Kemudian untuk memperbaiki penulisan, pada waktu awal-awal saya sangat dibantu oleh Prof. Yusti, Bu Tanti, gitu ya, yang mengajarkan kepada saya waktu ujian kualifikasi, gimana sih cara nulis. Dan syukurlah, selama ujian saya didampingi oleh Bu Tanti, karena kebetulan Bu Hartanti ini menjadi penguji saya, gitu ya, sehingga saya dapat banyak masukan dari beliau, gitu ya, bagaimana harus menyusun naskah saya, luar biasa, gitu ya. Sehingga sebetulnya bersyukur sekali ya para mahasiswa ini bisa berkuliah di Fakultas Psikologi Ubaya karena kalian memiliki dosen-dosen yang luar biasa. Sekarang tinggal kalian tidak takut untuk bertanya, tinggal kalian bisa memanfaatkan para dosen ini secara positif gitu ya, dengan sebaik-baiknya gitu. Oke, dan yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, last but not least adalah ora et labora. Itu benar sekali ya, benar sekali, saya sangat merasakan. Jadi saya sering mengalami ya, ada saatnya saya di depan laptop saya tidak tahu apa yang harus saya tulis gitu ya. Misalnya pada waktu mengerjakan tugas, gitu ya, aduh tugas ini kok susah banget, gitu ya, aduh mau nulis apa lagi? Atau pada waktu saya membuat pembahasan untuk ini ya, disertasi saya, aduh ini kok bisa kayak gini ya, kenapa ya, gitu ya? Aduh, benar-benar sudah nggak tahu deh mau nulis apa. Apa yang saya lakukan, ini betul ya, saya bukan mengarang, ini betul yang saya lakukan selama saya studi, yaitu saya selalu, jikalau saya mengalami seperti itu, sudah, saya tahu saya harus apa, saya harus masuk kamar, saya berdoa, gitu ya, minta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, gitu ya, dan saya yakin Tuhan pasti beri, gitu ya, kalau saya sungguh-sungguh, udah, itu saja senjata saya, ya, saya doa, minta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Kemudian sudah saya balik lagi ke meja kerja saya, tiba-tiba kok saya bisa mengambil jurnal apa, gitu ya, baca ini gitu ya, atau mungkin saya mulai ngetik-ngetik hal-hal yang mungkin lebih ringan, betul-betulin apa, dengan saya mengetik hal-hal yang lebih ringan, kemudian mengalir begitu saja, saya bisa kemudian mengerjakan pembahasan. Jadi memang jangan pernah ragukan, ya, atau kecilkan pertolongan Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan itu luar biasa karena kita manusia yang amat sangat terbatas. Baik, mungkin itu Pak Ananta. Nah, ini sharing sedikit, ini foto saya ya waktu saya ujian terbuka secara online gitu ya. Jadi kalau dilihat ini saya, ini ada Bu Syuni,
Bu Syuni saya undang sebagai undangan akademis, gitu ya. Dan kemudian ini Bu Tanti, gitu ya. Bu Tanti menjadi penguji saya sejak ujian TOEFL, gitu ya. Nah ini, jadi ujian terbuka pun online. Ya. Baik Pak Ananta, mungkin itu dulu sharing dari saya. Mungkin nanti bisa diperkaya dengan pertanyaan dari teman-teman. Ya, terima kasih. Matur suwun Bu Monik, luar biasa. Perjuangan seorang dosen melewati 7 fase kualifikasi doktoral hingga akhirnya lulus. Sama saja sebenarnya perjuangan. Dulu waktu S2 atau S1 ya harus banyak mencontoh dari Bu Monik. Baik, kesempatan yang pertama saya akan memberikan kesempatan yang istimewa luar biasa. Mohon komentar dari Ibu mantan co-promotor. Bu Tanti, monggo Bu Tanti. Penguji Pak, bukan co-promotor. Oh, penguji ya. Ibu penguji saya yang luar biasa. Ya, silakan Ibu penguji. Halo Bu Tanti. Rasanya dia. Halo. Oh, mungkin sedang. Iya. Oke. Bu Tanti, apakah monitor? Iya Pak. Monggo Bu, komen. Maaf. Ya, lagi nguber bis kali. Bu, ada fotonya Ibu loh di sini. Iya, lagi ruwet ini. Iya Bu. Komen Bu Tanti terhadap perjuangan Bu Monik, Bu. Oh, iya. Jadi gini, menurut saya kesuksesan Bu Monik itu karena kerja kerasnya, ya. Jadi Bu Monik ini seorang mahasiswa yang sangat tekun, karena saya mengenal dari S1 itu selain memang modal utama itu tidak harus cerdas, tapi Bu Monik ini selain cerdas juga ditambah dengan ketekunannya. Sehingga sebenarnya modal yang utama itu adalah tidak hanya kemampuan, tapi yang utama adalah kemauan. Karena percuma ada kemampuan tapi tidak ada kemauan. Nah, Bu Monik ini dulu memang saya bilangin karena begini. Karena waktu melanjutkan studi S2 itu kan kebetulan pakai kos saya gitu ya. Terus saya bilangin kunci sukses studi itu yang penting adalah kerja keras gitu. Ternyata Bu Monik bisa mengikuti jejak saya lulus cum laude di S2. Kemudian di S3 ini saya sebagai penguji juga itu tahu bagaimana Bu Monik berjuang, kemudian detailnya. Kalau bertanya itu tidak pernah hanya perifer saja. Kalau diskusi itu sampai harus sedalam-dalamnya, gitu ya. Jadi menurut saya, nah yang utama itu adalah kesuksesan Bu Monik itu adalah kemauannya yang luar biasa. Selain memang didukung dengan kemampuan, sehingga waktu S3 ini bisa lulus dengan predikat cum laude juga. Gitu. Nah, itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Tanti, luar biasa. Satu lagi yang sekarang lagi monitor juga adalah Prof Yati ini. Halo, malam Prof Yati. Selamat malam. Malam, mungkin bisa memberikan komen. Malam Bu Yati. Malam Bu Monik. Baik Pak Ananta, saya kira saya tidak jauh dari Bu Tanti ya. Bu Monik itu mantan murid saya, sejawat lah ya, sejawat saya. Sekarang selamat sudah menjadi doktor dengan predikat yang sangat membanggakan cum laude. Di satu sisi bahwa dosen yang berhasil itu adalah jika mahasiswanya jauh lebih pintar dari dosennya, dari gurunya. Terima kasih Bu Monik, saya senang sekali. Dan betul seperti Bu Tanti, selain cantik ya,
cantik itu menjadi favorit di fakultas, semua termasuk favoritnya Pak Ananta ini. Juga rajin, pintar, tekun, dan ulet. Mudah-mudahan menurun pada putra-putranya. Selamat Bu Monik, selamat, saya bangga dengan Anda. Terima kasih Pak Ananta. Matur suwun, terima kasih sekali Prof. Yati yang selalu monitor. Beliau kalau ada webinar atau ada apapun selalu monitor beliau. Terima kasih Prof. Yati. Mungkin ada pertanyaan atau komen lagi, coba saya undang Cece Syuni coba. Ini Cece saya ini. Halo Bu Syuni. Halo. Sudah menyelamati Bu Monik sendiri. Oh, iya. Beliau adalah undangan akademik. Mungkin bisa cerita kesan-kesan Bu Cece Syuni. Pak, nggak diberi kesempatan, Pak. Sudah habis waktunya. Mungkin bisa cerita terkait dengan perjuangan Bu Monik yang dilihat dan dirasakan oleh Bu Syuni. Ya pastinya sama ya, seperti karena saya waktu Bu Monik menjadi dosen itu saya Bu Lena itu baru 1 tahun menjadi dosen di Fakultas Psikologi Ubaya. Ya, kemudian jadi Bu Monik itu angkatannya Bu Monik itu anak wali kami pertama. Jadi maksudnya itu angkatan anak wali pertama, angkatan 92 itu jadi Bu Lena, saya itu memiliki anak wali itu pada angkatan 92 dan ternyata luar biasa ya. Jadi banyak angkatan 92 yang memang menunjukkan karya-karya yang luar biasa. Ada Ibu Monik, ada Pak Yohan yang sekarang di Kelantan ya, di University Malaysia Kelantan. Kemudian ada Pak Nisfi yang sekarang menjadi dosen di Tarumanegara. Jadi banyak sekali masih angkatan 92 yang berkiprah di dalam bidang keilmuan. Jadi kalau Bu Monik salah satunya luar biasa. Selamat Bu Monik. Terima kasih Pak Ananta. Terima kasih Cece Syuni. Luar biasa. Saya lihat ada Regis, Adel, ada Hani juga. Saya ingin tahu bagaimana pendapat mereka terhadap Bu Monik. Mungkin dari Pak Regis. Halo Reg. Halo Pak Ananta. Malam Reg. Kedengaran suaranya? Pakai earphone soalnya Pak. Ya oke. Kedengaran. Oke. Iya, kalau dari saya tidak menampilkan kamera nggak apa-apa ya, karena belum ngeset lampu seperti biasa. Kalau saya waktu itu kan sempat bantu Bu Monik, cuman perannya kecil sekali, hanya untuk bantu translasi saja ya Bu Monik ya waktu itu ya, dan diskusi ya. Pak, sintesis loh, sintesis besar banget. Iya, dan waktu saya sih ya ikut belajar juga kan, kayak wah ternyata kalau sudah disertai proses bahkan translasi dan back translasi pun sangat detail sekali gitu prosesnya, sampai diskusinya juga lumayan lama juga dan sangat detail gitu kan, per kata kita bahas sama Bu Monik. Jadi salut banget sama Bu Monik dan selamat Bu Monik sudah selesai semua ini perjuangannya untuk doktoral. Ya, terima kasih banyak Pak Regis bantuannya. Ya, makasih Regis. Sama Bu. Ya, luar biasa. Sebenarnya take home message-nya bagi mahasiswa yang mendengar ini adalah bahkan dosen pun, gitu kan ya, kami juga bekerja sama, saling membantu, saling mendorong, saling memberi, saling menyemangati, dan yang paling penting saling mendoakan, gitu kan ya, ketika teman atau sahabat kita sedang melakukan disertasi atau tesis atau skripsi. Nah, value-value ini mudah-mudahan atau kalau di Ubaya sebenarnya inilah representasi dari value caring community, saling memperhatikan, gitu kan ya. Saya senang sekali dengan refleksi Bu Monik yang luar biasa. Jangan minder, gitu kan ya. Sudah, pokoknya jangan minder. Tiap orang punya ceritanya sendiri-sendiri, gitu. Wah, itu menurut saya terenyuh saya. Matur suwun Bu Monik atas refleksinya yang luar biasa tadi itu. Baik, saya buka untuk satu mahasiswa mungkin yang ingin bertanya, silakan langsung saja. Siapa cepat dia dapat. Atau alumni, saya juga mengundang alumni. Mohon maaf, YouTube-nya tidak bisa diakses karena kemarin sama Mas Eko sudah dicoba bisa, tapi pada hari H tidak bisa. Mohon maaf sekali, mohon maaf sebesar-besarnya. Silakan
dari perwakilan mahasiswa atau asisten atau siapapun yang ingin bertanya. Silakan. Tidak ada? Baik, mungkin malu, Bu. Karena yang ditanya dokter cum laude. Mahasiswa S3 mungkin ada yang... Ya, silakan kalau ada mahasiswa S3 atau S2 profesi yang mungkin akan... Ada alumni yang pernah diajar oleh Bu Monik. Kebetulan siapa? mahasiswa baru S3, Bu Susana. Bu Susana, oh iya. Halo Bu Susana, selamat malam. Dulu pernah diajar asesmen kognitif dan kepribadian. Wah, luar biasa. Malam Bu Susana. Halo? Selamat malam Bu Susana. Tadi ada suaranya. Ini masih di mute. Oh, masih di mute. Iya. Videonya sudah nyala. Iya. Iya, koneksi internet saya tidak stabil. Tadi malam Pak Ananta, Bu Monik, dan Bu Tanti. Malam, malam Bu. Iya, juga dosen-dosen lain. Iya. Iya, ikut bersyukur ya karena Bu Monik sudah sukses bahkan cum laude. Ya, jadi waktu saya jadi mahasiswinya, saya lihat saya kagum karena ibu ini begitu selain cantik, cerdas ya. Saya sangat ngefans juga ya. Ketika mengajar juga beliau mengajarnya luar biasa. Jadi komplit lah gitu. Selamat untuk Bu Monik. Terima kasih banyak Bu Susana. Iya. Makasih semoga Bu bisa Susana. mengikuti jejak. Iya. Ini Bu Susana ambil lagi ya S3-nya Bu ya di Ubaya ya? Iya Pak. Padahal sudah ada doktornya padahal beliau. Jadi ini doktor kedua dari Bu Susana. Coba Anda bayangkan adik-adik dan teman-teman mahasiswa. Ini adalah contoh lifelong learning bahwa belajar itu tidak hanya mengejar gelar tetapi belajar sepanjang hayat. Bu Susana adalah S2 Sains ya Bu ya dulu ya kalau tidak salah. Iya. Kemudian melanjutkan lagi ke S3. Pada waktu S2 saya ingat betul beliau sudah doktor. Ya, jadi sekarang doktor yang kedua. Beliau pengen sangat cinta sama psikologi itu ya. Baik, terima kasih Bu Susana. Ya, terima kasih Pak. Baik, tepat waktu 8.15 Bapak dan Ibu. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga ini jadi tradisi baru, gitu kan ya. Dosen-dosen memberikan contoh bahwa yang berjuang skripsi, yang berjuang tesis, gitu kan ya, yang penuh pengorbanan, berdarah-darah, mengorbankan keluarga, mengorbankan waktu personal dan lain sebagainya juga dialami oleh dosen-dosen. Namun setidaknya kami memberikan satu contoh bahwa kami bersama, kami saling mendukung, dan kami saling menghargai. Bahkan yang paling penting selalu saya sebut, kami saling mendoakan bersama. Ya. Dari Bu Monik, terima kasih sekali atas sharing dan presentasi malam ini yang luar biasa sekali. Kami sangat berbangga kepada Ibu. Ucapan terima kasih sekali dan dari fakultas Ibu menjadi doktor yang kesekian ya di Fakultas Psikologi. Saya tidak menghitung, tapi yang jelas tinggal hitungan jari untuk dosen-dosen yang belum doktoral, termasuk saya, gitu ya. Mudah-mudahan semangat Ibu selalu ada di hati kami semua. Semangat Ibu juga dapat dilihat oleh mahasiswa, gitu. Dan kami bisa belajar banyak dari semangat Ibu mencapai lulus doktoral cum laude, gitu ya. Jadi Bu Monik ini S1-nya dari Psikologi Ubaya, S2-nya juga cum laude dari UGM, kemudian melanjutkan di S3 di UNER juga cum laude, ya, seperti itu. Baik, kita sudahi malam ini. Selamat malam, selamat beraktivitas, besok akan kuliah, maka dibatasi waktunya jangan sampai lebih dari jam 8.30, kita tepat waktu. Sekali lagi, terima kasih kepada Bu Evi, Pak Bagus, juga Bu Tanti, semua dosen yang sudah hadir, dan juga mahasiswa S1, S2, Sains S2, Profesi, dan S3, Fakultas
Psikologi Ubaya. Selamat malam. Terima kasih. Malam, terima kasih Pak. Malam, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Tanti. Terima kasih Bu Monik. Terima kasih Bu Monik. Bu Monik. Sangat menginspirasi. Terima kasih Pak Ananta. Ya. Terima kasih Pak. Salam semua teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak. Kesehatan. Terima kasih Pak. Bu Eva. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat Bapak semua Ibu. Sangat menginspirasi.